ternyata janin di dalam rahim ibunya itu sudah merekam. Alhamdulillah kita punya budaya baca doa. Artinya apa? Yang di dalam rahim itu sudah mendengar. Makanya sampai dikatakan as-sa'id man kana sa'idan fi rahimi ummih. Orang yang berbahagia itu dia sudah bahagia semenjak di rahim ibunya. Dan itulah tradisi kita, selalu mengajak orang untuk gampang masuk surga. Dan tidak sebaliknya, nakut-nakutin, kaku. Akhirnya orang beragama bukan karena cinta, tapi karena takut. Tradisi yang baik ini mudah-mudahan selalu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi sudah dibacakan doa-doa, dikirimkan arwah-arwah, karena orang-orang yang telah mendahului kita itu mengetahui apa yang dilakukan oleh anak cucu keturunannya. Mari kita beragama dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Ya. Ini dalam sekali. Ya. Karena kalau kita beragama dengan cinta, berarti kita mengerjakan ibadah sholat dengan cinta, bukan karena terpaksa. Kita baca Quran juga dengan cinta, kita baca aurat, wirid-wirid juga karena cinta. Dan kita mengerjakan kebaikan, segala kebaikan, bersedekah, ya, membantu dengan sesama, itu juga dengan cinta. Dan Rasulullah yang mengatakan semerbak bau bayi itu raihatul walad min raihatil jannah. Semerbak bayi itu adalah semerbak surga. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan rumah yang gak ada anak kecilnya itu rumah yang kurang keberkahannya, kurang kebaikannya. Kalau ada yang bilang zaman Nabi gak ada, berarti gak boleh. Kantor urusan agama zaman Nabi gak ada. Kacau nggak? Yang udah nikah nih di sini. Statusnya udah nikah nih. Yang tercatat di mana dicatatnya? Halo guys, sebelum lanjut ke nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, beri komen, dan share kepada kawan dan keluarga Anda. Alhamdulillah, barakallah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu agung, tamu istimewa kita, sahabat kita juga ini, Habib Ali Bahar, ya, Habib Ali Hasan Bahar, yang kita kenal biasanya kalau ada pertemuan internasional di Kanjus Sholawat Pekalongan, ya Pak Habib Lutfi, beliaulah yang menerjemahkan, ya, dan sekaligus menjadi pelayan agung dari para tetamu agung. Wah, ini luar biasa ini. Dan ini adalah pertemuan kali kedua kita di sini, ya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari para yang hadir, dimonggo persilakan untuk bertanya, ya. Habib Ali Hasan Bahar akan menyampaikan mauidhah kepada kita semua dalam 15 menit. Nanti setelah itu ada tanya jawab, ya. Dan Bib, ini kebetulan kita ini tasyakuran mitoni 7 bulan. Ya, 7 bulan. Istri saya, Jeng. Nah, ya ini usia kandungan ke 7 bulan, kehamilan yang kedua, anak yang ketiga. Karena yang pertama ini kan kembar, ya, 2. Dan menurut Falakiyah ini anaknya perempuan lagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi pejuang betul ini kita ini. Ya. Pakai hisab, pakai ru'yah. Pakai dua-duanya itu sama. Hasilnya sama, meneropong. Dan kebetulan kita juga sekarang memasuki Asyura, ya, tahun baru Hijriah. Kita akan mendapatkan wejangan sangu, ya, dari
Habib Ali Hasan Bahar tentang bagaimana memasuki tahun baru ini, dan tradisi 7 bulanan ini tradisi Islam Nusantara ini, Habib. Kalau di Arab sana nggak ada kali ini. Ya. Ini tradisi yang sejak turun-temurun ya dari para leluhur kita terus ditradisikan. Ya. Intinya sebetulnya tasyakuran, selamatan. Untuk itu waktu secara luas kita sampaikan kepada Maulana Habib Ali Hasan Bahar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil ma'bud huwar rahim huwal wadud. Summa salatu wassalam ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal haudil mawrud wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wurud. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, Bapak Kiai Haji Helmi Faisal Zaini, Sekjen organisasi terbesar di dunia. Sampai akhirat. Jadi organisasi keagamaan terbesar di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan organisasi yang paling besar, betul, kayaknya di dunia organisasi keagamaan paling besar itu adalah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari seluruh para pendiri, dari seluruh para kiai, para ulama yang menjadi bagian dari organisasi yang paling besar, paling berkah. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya mendapatkan keberkahan tersebut. Kemudian hadir di sini juga tamu-tamu yang saya hormati, saya muliakan, dan tentunya keluarga Sohibul Bait yang berbahagia. Tadi saya bilang dua ini kayak cantik-cantik banget. Putri Campah. Cantik-cantik nggak? Dan alhamdulillah tadi katanya menurut Badan Hisab dan Ru'yah itu akan lahir lagi wanita. Dan Nabi Muhammad SAW ketika tradisi di sana waktu itu, tradisinya itu kalau belum punya anak laki-laki belum tenang. Benar, ini tradisi. Ini bukan tradisi sini, bukan. Tradisi di sana itu waktu itu sampai di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Apabila salah seorang dari mereka diberitakan gembira bahwa lahir anak yang perempuan itu, dia mukanya mengkerut. Muswadda, mukanya itu dikerutkan, itu dicela oleh Al-Quran. Satu-satunya manusia di atas muka bumi ini, di tengah masyarakat yang hanya mengharapkan lahirnya anak laki-laki, yang memperjuangkan bangga dengan kelahiran anak perempuan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah, masyarakat Timur Tengah waktu itu, mereka paling malu tuh kalau anaknya perempuan. Tapi yang mengumumkan dengan bangga punya anak perempuan itu Rasulullah. Fatimah bid'atun minni, man ahabbaha faqad ahabbani, wa man abghadaha faqad abghadani. Waktu itu masyarakat di sana tuh nggak senang kalau punya anak perempuan. Nabi mengumumkan Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah gumpalan dagingku. Siapa yang membuat dia gembira, senang, dia membuat aku gembira dan senang. Siapa yang membuat dia murka, berarti dia telah membuat aku murka. Dan turunnya surat Maryam menjadi bukti ajaran Islam itu
memberikan posisi kepada wanita dengan semulia-mulianya. Jadi kalau ada lahir aliran namanya feminisme, kalau untuk di negara Islam, di dunia Islam itu salah tuh lahirnya tuh. Itu salah tempat dia lahirnya. Karena kita ketika bayangkan 1400 tahun yang lalu, di Timur Tengah sendiri dan di belahan dunia memang gak suka dengan kelahiran anak perempuan. Dan terutama di Timur Tengah waktu itu, mereka tuh malu menyebut nama perempuan. Allah turunkan surat Maryam. Yang sampai sekarang surat Maryam itu diteliti oleh saudara-saudara kita yang beda keyakinan dengan kita. Itu bahkan Madam Teresa paling seneng baca surat Maryam. Umat Islam gak pernah baca. Adanya roti Maryam. Madam Teresa itu paling seneng baca surat Maryam. Bahkan pernah mereka yang beragama Nasrani itu melakukan demonstrasi. Minta. Ini gak apa-apa ya kita ngomong sedikit ya. Kata-katanya bebas tadi katanya. Jadi mereka bilang tuh ada sebagian dari kelompok saudara-saudara kita yang agama Nasrani itu di beberapa belahan dunia. Itu mereka mengatakan 3 itu gak pas. Karena gak ada unsur perempuannya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Perempuannya gak ada. Makanya ada aliran nanti di tengah-tengah mereka itu yang di salah satu gereja di Amerika itu ada yang maaf Ruhul Kudusnya diganti dengan Bunda Maria. Kenapa? Harus ada unsur perempuannya. Subhanallah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ada surat Maryam. Dan kalau kita baca surat Maryam itu memang turunnya di malam hari. Besok paginya ada seorang sahabat datang. Wahai Rasulullah, istri saya baru melahirkan. Nabi Muhammad tanya, anak yang dilahirkan laki apa perempuan? Perempuan. Kata Nabi, Samiha Maryam. Nuzilat alayya layla suratu Maryam. Rasulullah bilang, kasih nama Maryam. Semalam baru turun untuk saya surat Maryam. Makanya ada sahabat nanti namanya Abu Maryam. Abu Maryam karena yang lahir anaknya perempuan dan Nabi baru mendapatkan surat Maryam. Jadi hari ini kita di kediaman Bapak Sekjen PBNU melakukan tasyakur budaya yang sangat bagus. Dan sekarang sudah banyak yang benar-benar memahami. Ternyata memang secara garis besar di dalam ajaran Islam, budaya itu nggak bisa ditolak sampai dia bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ketika ada budaya yang bagus, maka itu diterima. Kecuali budaya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Karena jangan sampai, mohon maaf, kita di Nahdlatul Ulama, di NU itu kan terus mengusahakan untuk mencerdaskan gitu. Karena banyak orang yang maaf, hidupnya zaman modern, tapi cara berpikirnya itu primitif. Hidup di zaman modern, handphonenya paling baru. Handphonenya paling baru, itunya paling baru. Cuman cara berpikirnya tuh primitif. Ketika ada peringatan tahun baru Hijriah, dia mempermasalahkan. Nabi Muhammad gak pernah melakukan. Itu yang ngomong seperti itu benar-benar primitif, cuman lahirnya aja terlambat gitu. Bagaimana kita bilang primitif lahirnya terlambat? Kalau dia baca sejarah dengan baik, penanggalan Hijriah itu pertama dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Zaman Nabi Muhammad tuh gak ada penanggalan. Masa itu kalau mau buat tanggalan itu misalnya bulan Muharram yang banjir besar, bulan Muharram pilkada, bulan Muharram, jadi ditandain dengan peristiwa. Bulan misalnya bulan Rajab musim hujan, bulan Rajab gagal panen, jadi ditandai dengan. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah cerdas. Makanya orang kalau dekat sama Nabi itu cerdas. Bener, orang yang dekat sama Nabi, jangankan orang, onta. Bener,
Itu nanti kalau baca sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ketika turun sampai di Madinah dari Kuba, itu kan beliau tidak naik untanya. Kemudian semua kan menyambut kedatangan beliau itu dengan sampai dikatakan kota Madinah belum pernah bercahaya, belum pernah bergembira ria sebagaimana bercahayanya dan gembiranya ketika datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Itu semua yang menyambut, kemudian semua mau menawarkan Nabi untuk singgah di rumahnya. Nabi Muhammad bilang apa? Biarkan ontaku, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan nanti ontak saya itu dia akan berhenti di tempat yang, jadi ontaknya cerdas. Jadi kalau ada orang mengaku umat Nabi Muhammad nggak cerdas, itu kalah sama mohon maaf Pak Zaki. Itu kalah sama ontak. Orang yang ikut dengan Nabi Muhammad, jangankan orang, binatang aja yang menjadi bagian bersentuhan dengan Nabi Muhammad itu jadi cerdas. Satu demi satu rumah dilewati, tidak berhenti ontak itu. Tiba-tiba berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warda. Langsung fabarakat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ontak Rasulullah langsung duduk mantep di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warda, dan Rasulullah mengatakan, di situ saya singgah. Abu Ayyub paling miskin di antara rumah-rumah yang ada di situ yang dilintasi. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Rasulullah tapi nggak cerdas, Sayyidina Umar itu kan cerdas. Begitu dapat surat, Sayyidina Umar tanya, ini surat kapan ditulisnya? Bulan Sya'ban. Sya'ban yang mana, kata Sayyidina Umar? Waduh, waktu itu belum ditandain. Ada peristiwa apa? Cerdas, bukan primitif ya, cerdas. Kreatif, cerdas. Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat. Kita harus buat, kalau bahasa kita sekarang tuh kalender. Nabi nggak pernah tuh. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kita bikin tahun baru Hijriah? Nabi nggak pernah buat. Nah itu lahirnya terlambat deh. Itu orang primitif lahir di zaman milenial tuh. Nabi tidak mengalami itu. Nanti para ulama membahas, ada namanya at-tark yang Nabi tidak lakukan. Apakah semua yang Nabi tidak lakukan kita tidak boleh melakukannya? Nanti dulu. Saya selalu bilang itu Pak Zagian, kalau ada yang bilang zaman Nabi nggak ada berarti nggak boleh. Kantor urusan agama zaman Nabi nggak ada. Kacau nggak tuh? Yang udah nikah nih di sini. Statusnya udah nikah nih. Yang tercatat di mana dicatatnya? Ada yang tercatat juga kayaknya. Itu mana ada hadis Nabi, jika kamu nikah catatlah, nggak ada. Jika kamu menikah laporlah, nggak ada. Tapi cerdas gitu. Sudah dicatat aja banyak yang berantakan. Apalagi tanpa catatan. Makanya mohon maaf, lahirnya gerombolan seperti itu gerombolan ingin menghancurkan nama Islam. Makanya mereka kan tampil dengan ISIS, semua mau dikembalikan ke, dengan alasan tuh tidak Nabi lakukan dan seterusnya. Nanti ya kalau kita menjadi guru, paling enak jadi guru punya murid yang cerdas. Dikasih sinyal paham. Yang paling repot jadi guru punya murid, maaf ya agak kasar sedikit, apa? Bebal, nggak paham isyarat. Di dalam Al-Quran itu ada perintah, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada mereka hari-hari Allah. Nanti para ulama tuh menjelaskan apa itu hari-hari Allah. Peristiwa yang dicatat oleh Al-Quran tentang nabi-nabi. Kemudian nanti ada peristiwa yang terkait dengan Nabi Muhammad. Ada perang Badar misalnya. Kita kan masyarakat NU itu nggak bisa lepas dengan sholawat Badar. Siapa yang tidak tahu? Jadi kalau ada orang NU nggak hafal sholawat Badar, itu mesti dapat kaderisasi dari suatu husni itu. Jadi jangan sampai Islam yang begitu indah bisa menerima yang ada di mana Islam itu datang,
yang bagus diambil. Sekarang 7 bulan itu, 7 bulanan, Nabi nggak melakukan. Nabi itu sibuk lagi membenahi apa? Banyak yang harus dibenahi. Jadi kalau misalnya alasannya Nabi nggak melakukan, kita nggak melakukan, nanti dulu ada yang benar tapi banyak yang nggak benernya itu. Iya. Ada yang benernya tapi banyak tidak benernya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membuat kalender. Terus kita mau bilang Sayyidina Umar melanggar Nabi Muhammad. Dan contohnya jelas sekali, sholat tarawih. Nabi cuma berapa hari saja, berapa malam aja Nabi sholat malam Ramadan. Setelah itu Nabi nggak sholat lagi. Nabi sengaja tidak sholat. Tapi Sayyidina Umar, kalau orang primitif tuh nggak paham tuh dia tuh. Tapi kalau orang yang cerdas, oh Sayyidina Umar tuh cerdas. Dan nanti kecerdasan Sayyidina Umar tuh terlihat dengan tahun baru Hijriah itu. Beliau langsung setelah mengumpulkan diskusi dengan para sahabat besar radhiyallahu anhum wa ardahum, kesimpulannya kita jadikan hijrah Nabi sebagai kalender. Nabi sudah wafat, kok berani-beraninya Sayyidina Umar? Ini namanya murid yang cerdas. Kalau murid cerdas itu dia kreatif. Tapi kalau murid nggak cerdas, Islam nggak akan bisa maju. Bisa kita bayangin nggak tuh? Kalau mau ditiru yang plek, saya tuh pernah diskusi dengan yang seperti itu. Saya bilang kalau mau pergi haji plek dengan cara Nabi Muhammad, kamu harus naik onta. Kalau nggak naik onta, bawa yang akan disembelih dari tempat kamu. Karena Nabi itu kan membawa, yang akan disembelih itu dibawa oleh beliau. Kemudian kalau nggak bisa itu semuanya, Nabi itu tawafnya naik onta. Coba kamu tawaf naik onta. Insya Allah nggak ditangkap polisi, nggak. Dibawa ke rumah sakit khusus. Karena harus penanganan khusus. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan, kalau kita lakukan itu menjadi salah. Ulama besar dari Maroko, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Humari, seorang ulama besar dari Maroko yang seluruh saudara kandungnya itu adalah ulama-ulama besar. Itu beliau menulis dari sekian banyak tulisan beliau diantaranya tentang at-tark. Apa yang Nabi Muhammad tinggalkan nanti dulu. Nabi Muhammad tuh pernah datang, sahabat sedang kumpul, sedang makan sahabat. Nabi datang, kemudian sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, ikut makan dengan kita." Nabi tangan beliau yang mulia sudah menyentuh makanan. Sudah disentuh sama tangan Nabi yang mulia. Nabi belum masukkan. Nabi tanya, "Ini daging apa?" Sahabatnya udah makan nih semua, ada yang udah berapa ini? Ada yang udah. Nabi belum masuk ke mulut beliau yang mulia. Beliau tanya, "Ini daging apa?" Mereka bilang lahmu dob. Dob itu saya pribadi nggak mau menerjemahkannya biawak. Karena mohon maaf, terjemahan juga itu harus hati-hati. Karena boleh jadi ada jenis binatang masa lalu ada, sekarang sudah punah. Jadi jangan terus, ini bahaya juga nih kalau main mentah-mentah menerjemahkan itu kan bahaya juga. Makanya kan kadang-kadang terjemahan Al-Quran itu suka ada yang kurang pas. Karena barangkali dia tidak mengerti budaya, tidak mengerti backgroundnya dan seterusnya. Nabi bertanya, "Ini daging apa?" Daging dob. Kalau saya mengatakan, udah kita pakai istilah dob saja. Jadi ada jenis binatang, walaupun nanti disebut itu mirip dengan biawak dan seterusnya. Tapi jangan terus antik juga. Cari dob, main makan aja. Nabi tanya, "Daging apa?" Mereka mengatakan, "Daging dob." Rasulullah taruh, nggak jadi makan. Nabi meninggalkan. Hukumnya apa itu? Bentar dulu, jangan primitif. Nabi tidak jadi makan. Sahabat gimana yang udah makan tuh dan sedang makan? Keselak tuh, kira-kira gitu kan. Ini yang keselak, yang apa? Itu gimana tuh? Nabi Muhammad tidak jadi makan. Ini sudah dipegang loh. Nabi ditanya, "Wahai Rasul, kenapa?" "Aku nggak biasa." Aku tidak biasa. Nanti para ulama mengatakan ada yang Nabi tinggalkan karena Nabi tidak biasa. Jangan terus, Nabi nggak pernah melakukan haram. Itu sahabat nggak bubar tuh. Lanjutin makan meskipun agak senang sedikit. Tapi kan kalau kita bicara hukum,
Boleh. Nah, rupanya yang paling cerdas itu kiai-kiai NU. Begitu lihat di Indonesia ada budaya. Yang bagus tuh semua diambil. Makanya itu kita punya kan pintu gerbang itu kan sebetulnya pintu bahasa Jawanya lawang. Tapi kenapa gapura? Kalau ada hajatan kenapa Janur? Mana ada janur warnanya hitam? Ja'a datang, nur cahaya. Bagaimana dakwah sampai Islam itu masuk ke hati? Karena beda kalau Anda melakukan sesuatu karena takut dengan Anda melakukan sesuatu karena cinta. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu disuruh masak karena takut, rasanya gimana? Tapi kalau masak dorongannya karena cinta, subhanallah yang tadinya nggak bisa masak, Allah kasih 7 bulanan, 4 bulan, 7 bulanan. Coba lihat, di dalam Al-Quran ada nggak sih? Ada eksplisit, ada yang implisit, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang repot itu kalau orang primitif nggak paham. Kadang-kadang udah tersurat masih nggak paham. Jangankan yang tersirat, yang tersurat aja nggak paham dia. Silakan baca satu surat dalam Al-Quran. Itu dikatakan oleh para peneliti agama. Itu surat tentang toleransi. Dialog antar agama. Surat Al-Imran. Itu dikatakan surat dialog antar umat beragama. Karena Nabi kan kedatangan para pendeta Nasrani Najran. Kemudian terjadilah dialog, turun surat Al-Imran. Di dalam surat Al-Imran, Iza qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istri Imran. Istri Imran itu berarti ibu dari Siti Maryam. Kalau menurut saudara-saudara kita agama Nasrani itu mereka menyebut Bunda Maria. Istri Imran, siapa namanya? Nanti dikatakan namanya Hannah. Ingatlah ketika istri Imran dalam keadaan hamil, dia mengatakan, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku nazar yang ada di perutku ini, aku siapkan untuk menjadi pelayan rumah suci. Waktu itu belum ada USG. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Waktu masih hamil itu niat, nanti kalau lahir anaknya akan saya jadikan, anak ini yang di perut saya ini akan saya jadikan sebagai abdi rumah suci, abdi Baitul Maqdis. Ketika lahir, ternyata yang lahir perempuan. Dan pada saat itu perempuan tidak dibolehkan untuk menjadi pelayan rumah suci. Artinya berdoa di saat mengandung dan di saat ada wanita sedang mengandung, boleh nggak tuh? Boleh. Menyiapkan nama? Boleh. Menyiapkan nama boleh nggak tuh? Boleh. Nanti baca surat Maryam. Ketika nanti istri Nabi Zakaria yang sudah lanjut usianya, hamil, dibilang apa? Belum lahir sudah dikasih tahu namanya apa? Yahya. Belum lahir tapi sudah dikasih. Dari situ para ulama mengatakan apa? Boleh cari-cari nama walaupun belum lahir. Dan doa yang dilakukan di saat wanita sedang mengandung, apalagi sudah 7 bulan, silahkan baca bagaimana para peneliti kandungan mengatakan sudah mulai merekam. Ada satu penelitian di Inggris yang ingin tahu janin di dalam rahimnya itu ngerekam apa enggak. Akhirnya mereka kumpulkan beberapa ibu yang hamil yang menggunakan bahasa yang berbeda.
Satu, ibunya pakai bahasa Inggris, diletakkan di sini. Ibunya pakai bahasa Perancis. Ini ibu-ibu yang hamil dikumpulkan nih. Mereka mau tahu, kira-kira janin itu merekam atau tidak? Dari mana mereka tahu? Begitu keluar, dilihat, diamati dari apa? Dari intonasi nangisnya. Yang ibunya bahasa Inggris itu sesuai dengan intonasi. Dan apa yang dari situ mereka mengatakan apa? Ternyata janin di dalam rahim ibunya itu sudah merekam. Alhamdulillah kita punya budaya baca doa. Artinya apa? Yang di dalam rahim itu sudah mendengar. Makanya sampai dikatakan as-sa'id man kana sa'idan fi rahimi ummih. Orang yang berbahagia itu dia sudah bahagia semenjak di rahim ibunya. Wasyaqi man kana syaqiyan fi rahimi ummih. Orang yang sengsara itu dia sudah sengsara semenjak dalam rahim ibunya. Dia tidak pernah mendapatkan yang terbaik di saat dia masih berbentuk janin. Dan singkatnya supaya nggak terlalu lama. Jadi ada surat Al-Imran itu terkait dengan kandungan. Bagaimana masih dalam kandungan itu ada doa. Kemudian mencari nama sebelum lahir itu silahkan baca surat Maryam. Karena Nabi Yahya belum lahir tapi sudah disiapkan namanya. Nanti kamu akan memiliki bayi laki-laki. Namanya Yahya. Lam naja'allahu min qablu samiyya. Belum pernah ada yang namanya. Jadi kalau kita mau cari nama, wah saya mau cari nama nih, nama yang belum ada. Boleh. Tapi memang harus memahami Al-Quran bukan hanya yang tersurat. Tapi juga yang tersirat. Singkatnya pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu kisah. Kisah ini cukup populer. Ada seorang ayah, kalau bahasa kita mungkin dia capek sama anaknya, bandel betul. Bandel betul. Datanglah si ayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu warda. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, anak saya tuh bandel sekali. Saya nggak kuat. Tolong nasehatin anak saya. Sayyidina Umar bilang, bawa anak kamu ke sini. Dibawa anak. Ditanya, wahai anak, kamu tahu surga itu dapat dicium semerbak harumnya dari radius perjalanan 1000 tahun. Tidak akan diberikan, jangankan masuk. Menciumnya saja tidak akan diberikan oleh Allah untuk anak yang durhaka. Astagfirullah, anak itu nangis. Wahai anak, kamu tahu yang dibayar kontan itu, banyak orang berbuat baik tapi nanti bisa diganjarnya itu di akhirat. Banyak orang berbuat buruk tapi nggak dapet sanksinya di dunia. Yang dibayar kontan itu bakti atau durhaka. Anak itu nangis. Kemudian sudah dapat nasihat dari Sayyidina Umar. Sambil menangis, anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, semua yang engkau sampaikan tadi itu adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Boleh tidak saya bertanya? Silakan. Apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Sayyidina Umar bilang, ada. Boleh engkau jelaskan? Bapaknya itu masih ada di situ. Anaknya masih nangis gitu ya. Sayyidina Umar mengatakan kewajiban yang pertama. Seorang ayah itu punya kewajiban. An yastanjiba ummah. Harus memilih ibu atau istri yang akan menjadi ibu. Istri yang berkualitas. Istri yang salihah. Istri yang tahu bahwa rumah tangga itu lebih berharga dari semua kerajaan. Istri yang tahu bahwa kalau mendapatkan anak, anak adalah investasi yang paling apa gitu sebutnya? Dari semua yang mahal. Anak itu menangis. Kenapa kamu menangis? La wallah, mastanjabani ummi. Demi Allah, ayah saya itu tidak pandai memilih untuk memiliki istri yang akan menjadi anak-anaknya. Ibu saya ma ummi illa sindiyah. Ibuku adalah budak dari satu wilayah Sind
yang harganya cuma berapa dirham. Gak ngerti ngurus anak, gak ngerti, gak tahu. Jadi kalau ada orang punya mobil mewah tapi dia gak tahu kalau itu mobil mewah gimana? Kan tidak terurus, tidak. Demi Allah, ibuku adalah budak yang dibeli oleh ayahku dengan harga yang sangat murah. Sayyidina Umar menengok ke ayah tersebut. Satu, kamu melanggar. Yang kedua, an yuhassin ismahu iza wulid, memberikan nama yang bagus jika nanti lahir. Anak itu bilang apa? La wallah ma sammani illa ju'ala. Demi Allah, saya enggak dikasih nama yang bagus. Saya dikasih nama ju'al. Jim, ain, lam. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya kelelawar jantan. Bahasa kita apa ya Pak Sekin? Kampret. Ma sammani illa ju'ala. Saya nggak dikasih nama kecuali ju'al. Ju'al itu artinya kelelawar jantan. Makanya Rasulullah SAW, jangankan manusia. Madinah sebelum hijrah namanya Yathrib. Yathrib itu dalam bahasa Arab artinya kesalahan yang kalau kita ingat-ingat bikin panas. Makanya dalam surat Yusuf, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada dosa yang diungkit-ungkit lagi karena akan bikin panas. Nabi Muhammad begitu masuk ke kota Madinah, beliau mengatakan, aku rubah kota Madinah menjadi Thaibah al-Madinah al-Munawwarah. Kota yang memancarkan cahaya. Madinah itu kota berperadaban. Munawwarah yang memancarkan cahaya. Thaibah itu artinya wewangian. Thaibah artinya baik dan harum. Jangankan manusia, kota saja diberi nama yang bagus. Nanti kalau belajar itu, Nabi alat-alatnya dikasih nama. Jadi benda, binatang dimanusiakan, diwongke. Kalau orang sekarang, orang nama. Waktu Hasan dan Husain akan lahir, Ali bin Abi Thalib lari. Wahai Rasulullah, Fatimah sudah melahirkan. Sudah kamu kasih nama? Hal samaitahu ya Ali? Kamu sudah kasih nama? Sudah. Siapa kamu kasih nama untuk anakmu? Sayyidina Ali bilang apa? Samaituhu harban. Saya kasih nama Harb. Ha-ro-ba artinya perang. Tidak, kata Rasulullah. Kakek kan sayang, betul. Jangan, kadang-kadang kan Sayyidina Ali nggak salah. Karena zaman itu kan masih banyak perang gitu kan. Sama kayak beginilah. Sekarang kita kalau ketemu orang Belanda gimana? Datuk kita ketemu orang Belanda gimana? Beda dong. Kakek saya mungkin ketemu Belanda tuh ngeludah. Tapi sekarang sudah, kan kondisi sudah. Sayyidina Ali tidak salah. Ketika memberikan namanya itu anaknya Harb, artinya perang. Karena waktu itu masih kondisi. Rasulullah bilang, jangan. Samihi Hasanan. Kasih nama Hasan. Nanti kalau ada adiknya, kasih nama Husain. Hasan itu senior. Husain itu junior. Hasan Husain, kan ada isim tasghir kalau dalam bahasa Arab. Apa arti Hasan? Al-Jamal allazi la aiba fihi wa la naqsa fihi. Keindahan yang tidak ada cacatnya dan tidak ada kekurangannya. Nah, orang yang datang kepada Sayyidina Umar, yang anaknya dikeluhkan, anaknya bertanya, apalagi kewajiban orang tua terhadap anaknya, memberikan nama yang bagus. Anak itu bilang apa? Demi Allah, saya gak dikasih nama kecuali ju'al, kelelawar jantan. Dahulu Habib Ali bin Husain al-Attas, yang insya Allah kita akan bikin seminar kitabnya itu Tajul A'ras. Habib Ali dikenal dengan Habib Ali Bungur, guru dari almarhum Kiai Idham Khalid, guru dari almarhum Kiai Syafi'i Hazami. Jadi Habib Ali bin Husain al-Attas itu waktu itu beliau memang guru di Asyafi'iyah, guru di Kuitang. Itu pernah punya murid dari wilayah Ulu Jami. Datang. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, saya mengundang Habib buat acara maulud di kampung saya. Waktu itu mungkin dari Bungur, Cikini ke Ulu Jami kan udah seperti luar kota kali ya. Zaman tahun 70-an gitu kan.
Saya mau ngundang Habib untuk acara maulud di tempat saya. Namanya guru kan gak hafal semua nama anak muridnya. Nama kamu siapa? Saya Haji Naali, Beb. Naal itu bahasa Arab artinya sendal. Nama saya Haji Naali. Tidak, kata Habib Ali bin Husain. Mulai hari ini nama kamu saya ganti menjadi Haji Jamali. Jamal itu artinya keindahan. Jadi nama itu penting. Saya rasa beliau sudah menyiapkan dan sudah bertanya, sudah menerawang semua. Itu bagus. Kemudian anak tadi kan mengatakan tidak. Sayyidina Umar marah dengan ayahnya. 2 kewajibanmu sebagai orang tua tidak kamu penuhi dan kamu melanggarnya. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, an yu'allimahul Qur'an, mengajarkan Al-Quran. Lalu anak itu sambil menangis mengatakan, la wallah ma'allamani walau ayatan minal Qur'an. Demi Allah, ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku 1 ayat Quran pun. Apa Sayyidina Umar bilang? Sayyidina Umar tegur ayah tersebut. Aqaqta alaihi qabla an ya'uqqa alaik. Kamu telah mencetak dia menjadi orang yang durhaka. Jangan kamu keluhkan dia durhaka. Karena kamu yang mencetak dia menjadi anak yang durhaka. 7 bulanan itu bagian dari kita mensyukuri. Dan bagian dari kita berdoa. Karena nanti para ilmuwan itu mengatakan. Kalau udah 7 bulan tuh udah mulai capek. Udah mulai lelah. Udah mulai susah. Sudah mulai. Dan ketika 7 bulanan dilakukan. Kita tuh diingatkan. Jangan pernah tidak berbakti kepada ibu. Karena udah 7 bulan itu sudah berat. Sehingga acara 7 bulanan itu bagian dari mendoakan. Mudah-mudahan yang hamil sehat, yang lahir juga sehat dan menjadi penyedap pandangan mata. Jadi budaya berdoa jangan menunggu Nabi ngasih tahu. Jadi kalau kita punya pembantu nih, misalnya saya suka kasih contoh begini. Misalnya saya punya pembantu satu, saya bilang kamu di kebun, urusan kamu di kebun, kamu di dapur, kamu di bagian depan. Yang bagian depan sedang ke toilet, yang ada cuman yang di dapur. Ada bel berbunyi. Yang di dapur gimana? Karena dia primitif tadi. Dia taunya pokoknya tugasnya di dapur. Ada Gojek mau nganterin. Ada titipan dari Haji Husni. Itu dia gak dibuka-buka. Alasannya apa dia gak mau bergerak? Padahal majikannya, tuan rumahnya itu lagi mengirim sesuatu yang penting. Alasannya apa? Saya kan ditugaskan. Jangan sampai Islam itu cara berpikirnya seperti itu. Akhirnya Islam tidak maju-maju. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah yang memprakarsai tarawih. Sayyidina Umar bin Khattab yang memberikan tunjangan bagi ibu yang hamil dan menyusui. Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama memprakarsai pensiun. Bukan jiwasraya apa? Pensiun diprakarsai oleh Sayyidina Umar. Itu yang kita katakan, siapapun yang dekat, siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keberkahan, kecerdasan, dan cahaya di setiap mengambil sikap. Dan para ulama-ulama kita di Nusantara, kiai-kiai kita di Nusantara, tidak ada yang melakukan sesuatu kecuali mereka telah meneliti, baik secara tersurat ataupun tersirat. Cuman kadang-kadang orang kalau primitif itu taunya cuman kadang-kadang tersurat ya nggak paham juga. Kadang-kadang yang tersurat pun tidak paham juga. Jadi apa yang dilakukan oleh kita di Nusantara ini semua memiliki dasar-dasar yang boleh jadi dasar itu langsung, boleh jadi dasar itu tidak langsung. Dan yang kita lakukan hari ini adalah bagian kita berdoa karena kelahiran manusia bukan sembarang kelahiran. Kalau kita mau membedakan orang itu sudah dewasa atau tidak, lihat yang dia minta. Anak kecil mintanya apa? Permen. Mintanya apa lagi? Mainan. Para nabi-nabi mintanya apa? Kalau dibaca dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin.
Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Para nabi-nabi tidak minta kecuali keturunan. Dan punya anak perempuan banyak. Itu mirip dengan Nabi Muhammad. Rasulullah dijuluki dengan Abul Banat, Abu Zahra, karena Nabi Muhammad punya anak perempuan banyak. Dan nanti ada hadisnya. Jadi ada seorang sahabat datang, wahai Rasulullah, anak saya 4-4-nya perempuan. Rasulullah bilang, yang punya 4 anak perempuan, dia rawat dengan baik, dia akan masuk surga. Ada lagi sahabat, wahai Rasulullah, anak perempuan saya cuma 3. Rasulullah bilang, yang punya anak perempuan 3, dia mengurusnya dengan baik, dia masuk surga. Yang satu lagi datang, wahai Rasulullah, anak saya perempuan cuma 2, masuk surga. Yang satu lagi, wahai Rasulullah, masuk surga. Dan itulah tradisi kita, selalu mengajak orang untuk gampang masuk surga. Dan tidak sebaliknya, nakut-nakutin, kaku. Akhirnya orang beragama bukan karena cinta, tapi karena takut. Tradisi yang baik ini mudah-mudahan selalu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi sudah dibacakan doa-doa, dikirimkan arwah-arwah, karena orang-orang yang telah mendahului kita itu mengetahui apa yang dilakukan oleh anak cucu keturunannya. Dan saya yakin sekali ayahanda beliau, seorang yang dekat sekali dengan Maulana Habib Lutfi, hari ini berbahagia di alam kuburnya. Hari ini tersenyum gembira karena keluarganya sedang berkumpul, bersilaturahmi, dan akan lahir bayi yang insya Allah menjadi penyedap pandangan mata, yang akan menjadi pembawa keberkahan. Dan Rasulullah yang mengatakan, semerbak bau bayi itu raihatul walad min raihatil jannah. Semerbak bayi itu adalah semerbak surga. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan rumah yang gak ada anak kecilnya itu rumah yang kurang keberkahannya, kurang kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak Sekjen selalu sehat walafiat, kemudian ibu yang akan melahirkan sehat walafiat, dan didatangkan oleh Allah keberkahan keturunan yang soleh dan solihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibawa minta maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, ini ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan Habib Ali Hasan Bahar ini telah memberikan cahaya kepada kita semua sehingga hati kita menjadi lebih adem, lebih tenteram, lebih banyak terbuka ya untuk menerima berbagai macam kebaikan. Dan kata kunci dari beliau adalah mari kita beragama dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Ya. Ini dalam sekali. Ya. Karena kalau kita beragama dengan cinta, berarti kita mengerjakan ibadah sholat dengan cinta, bukan karena terpaksa. Kita baca Quran juga dengan cinta, kita baca aurat, wirid-wirid juga karena cinta. Dan kita mengerjakan kebaikan, segala kebaikan, bersedekah, ya, membantu dengan sesama, itu juga dengan cinta. Yang hari ini belum pernah mengenal kata cinta, ya harus belajar banyak dengan Habib Ali Hasan Bahar. Ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ini perlu keberanian juga untuk bertanya sama Habib Ali Hasan Bahar. Ustaz Mukhtar mau bertanya nggak? Udah ya, seorang murid yang baik ini adalah yang tidak bertanya kepada gurunya. Takut salah ya. Ya. Terima kasih Habib. Luar biasa ini, dan saya jadi ngaji lagi ini. Ya. Semuanya jadi ngaji lagi dengan Habib Ali Hasan Bahar. Jangan segan-segan nanti kalau kita undang kembali. Terima kasih atas seluruh nasihat-nasihat mau'idhah hasanah kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Habib Ali Hasan Bahar senantiasa sehat ya, dan senantiasa panjang umur. Kita juga doakan untuk para guru-guru kita yang sekarang sedang sakit, yang mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan badai Covid-19 ini segera berlalu ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita akan segera masuki masa normal baru sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Marilah kita tutup acara ini dengan bacakan
surat Al-Asr. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang senantiasa menghargai waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.